Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oh, sampai jumpa. Selamat datang kembali di channel Mauris Family sama saya Ujang Gasep. Dan Bu Haji. Ya, eh kita lagi nggak di tempat biasanya. Kita lagi menikmati momen-momen bulan Syawal, momen-momen orang liburan. Tapi tidak ini juga sih. Lebaran Bu Haji. Ya kan sekarang momen lebaran. Terus seminggu ya berarti udah kurang lebih seminggu. Iya. Seminggu yang lalu kita baru aja ngerayain Idul Fitri bareng-bareng. Sebetulnya makna Idul Fitri sendiri Bu Haji. Kita awalin dari situ. Makna Idul Fitri sendiri itu apa Bu Haji? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang bilang ya kalau Idul Fitri itu katanya kembali ke fitrah gitu ya. Kembali suci gitu. Nah, itu sebenarnya agak kurang tepat kalau melihat dari dalil-dalil yang Rasulullah sampaikan. Jadi sebetulnya yang lebih pas itu Idul Fitri itu kembali, Fitri itu berbuka. Jadi selama sebulan kita berpuasa gitu ya, menahan diri tidak makan, tidak minum ketika di siang hari dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa gitu ya. Tidak membatalkan pahala saum gitu. Nah, kemudian setelah sebulan itu kembali ke fitri. Nah, fitri di sini adalah kembali berbuka gitu. Tetapi ada juga yang misalnya tadi mengatakan kembali ke fitrah, mungkin tidak terlalu ini juga karena dikaitkan dengan istilahnya betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika setelah selesai diharapkan gitu ya, diharapkan kita semua itu betul-betul diampuni segala dosanya sehingga seperti ya suci gitu ya, tidak ada dosa sedikit pun, mungkin itu maksudnya gitu ya. Tetapi kalau dari sisi makna Idul Fitri itu adalah kembali berbuka gitu. Dan juga pada waktu Idul Fitri itu juga makanya kenapa kata Rasulullah berbahagialah gitu ya, disyariatkan atau dianjurkan oleh Rasulullah ketika Idul Fitri itu berbahagia, bergembira gitu ya, karena sudah menjalankan seluruh perintah dan bulan lainnya itu dibolehkan, ketika bulan Ramadan diharamkan gitu ya, dilarang, dan kita mampu menjalankan berbahagia gitu. Jadi kalau Idul Fitri itu jangan cemberut gitu ya, jangan bersedih, tetapi kudu berbahagia. Makanya kemudian dianjurkan ketika sholat Id itu menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik gitu ya. Kemudian menyediakan makanan-makanan, apalagi di Indonesia makan banyak makanan khasnya ya. Nah, itu sebetulnya dalam rangka itu. Jadi mengambil dari yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk berbahagia, kemudian menjamu tamu gitu ya. Makanya kalau di Indonesia kan tradisinya kemudian silaturahim gitu ya, sampai ke mudik gitu ya, pulang kampung. Nah, itu dalam rangka itu gitu. Tapi kan kalau ngelihat kadang-kadang kita ya Ramadan, kalau kita ngeliat Ramadan ya, Ramadan itu kan banyak juga yang tidak memaknai ini sebagai kayak yang Allah perintahin kan, supaya jadi orang bertakwa. Ada yang cuma ngejadiin Ramadan itu kayak semacam apa ya, ritual atau kebiasaan aja. Ini udah emang Ramadan teh kayak gini gitu. Terus pas Idul Fitri ikutan bahagia. Iya. Apa namanya, Ramadan sendiri kan tujuannya biar kita jadi semakin bertakwa nih. Nah, terus kan tadi Idul Fitri ini maknanya kembali berbuka, berarti kan istilahnya sudah dalam tanda kutip dibebaskan kan ya gitu ya. Sudah selesai semua yang rangkaian-rangkaian ngejaga semangat Ramadan ini atau kebiasaan-kebiasaan yang udah kita bangun sepanjang bulan Ramadan di bulan-bulan selanjutnya, bahkan sepanjang tahun biar terasa tetap seperti Ramadan gitu Bu Haji. Iya. Jadi kalau tadi juga dikatakan bahwa Idul Fitri itu bulan bebas gitu ya, sudah selesai semuanya. Sebenarnya bukan maknanya juga nggak sampai begitu. Akhirnya nanti kalau ditangkap bebas, nanti bebas. Jadi akhirnya pada
kita itu naik, pas Idul Fitri itu anjlok lagi langsung ke nol karena dibebaskan itu. Jadi maknanya bukan begitu gitu. Jadi maknanya ketika Idul Fitri itu berarti sesuatu yang memang sudah dibolehkan oleh Allah. Ketika siang hari kan gitu ya, boleh makan minum, kembali boleh lagi. Begitu juga seperti diantaranya hubungan suami istri ketika di siang hari kan itu boleh aja gitu ya, maka itu kembali lagi boleh. Padahal ketika di bulan Ramadan kan diharamkan gitu. Nah itu dari sisi itunya kembalinya itu. Jadi bukan yang di makna bebas yang tadi kata itu bebas melakukan apa aja. Jadi balik lagi dosa lagi menang gitu ya. Marah-marah lagi menang gitu ya. Kayak enggak begitu gitu ya. Justru nah betul jadi yang harus setelah pasca Ramadan gitu ya, kemudian Idul Fitri, ini yang sebenarnya ujian yang lebih ini lagi, lebih panjang lagi gitu ya. Jangan sampai ketika bulan Ramadan kita itu kan meningkat tadi ya, ketika Idul Fitri anjlok gitu. Nah ini yang harus dipertahankan. Kan kalau ketika Ramadan lipat ganda gitu ya, kemudian pahala sunnah jadi mendapatkan pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan, itu luar biasa. Nah sedangkan di bulan-bulan yang lainnya enggak kan. Nah berarti seharusnya gitu ya diperbanyak amalnya supaya pahalanya sama seperti di bulan Ramadan gitu. Maka gimana kita nih supaya menjaga amalan kita selama di Ramadan itu tetap terjaga gitu. Harus diistiqomahkan tuh itu kan. Ketika Ramadan mah ya banyak sholat sunnah gitu ya. Kemudian ketika sholat wajib berjamaah, nah itunya tetap harus dijaga. Maka kayak laki-laki gitu ya kan, kayak kemarin Ramadan mah udah otomatis aja gitu ya, 5 waktu sholat itu berjamaah, terus sholat sunnahnya juga, terus sholat sunnah yang lainnya ketika malam hari ditambah dan lain sebagainya lah gitu ya, banyak amalan-amalannya. Nah ketika sekarang nih, nah itu yang harus diistiqomahkan gitu. Jadi sholat berjamaahnya, kemudian sholat sunnahnya itu bulan. Harusnya kayak para atlet gitu ya, kalau udah dilatih berarti sekarang itu tinggal jalanin aja gitu ya, tinggal melanjutkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika di bulan Ramadan kan kita tidak mengeluh tuh ketika saum di bulan Ramadan selama sebulan ya. Kita rasanya biasa aja. Beda dengan ketika sebelum Ramadan mau saum sunnah aja kan, bau cium makanan aja jadi lapar, jadi pengen buka kan gitu ya. Atau misalnya di jalan kita lihat tukang bakso aja tergiur gitu ya, atau tukang es tergiur. Makanya kenapa Allah pun gitu ya ketika bulan Syawal itu dilanjutkan dengan saum sunnah Syawal tuh, dimulai dengan saum sunnah Syawal yang 6 hari itu, sehingga pahala puasanya seperti pahala sepanjang tahun gitu ya, selama setahun itu. Nah itu diawali dari situ tuh, berarti saum sunnahnya dilanjutkan bukan hanya ketika di bulan Syawal, berarti nantinya saum Senin Kemis, mungkin Ayyamul Bid, atau mungkin bisa jadi orang yang udah keren banget mah saum Daud gitu ya. Nah itunya dilanjutkan ya, minimalnya saum Senin Kemis lah gitu, kayak udah saum Syawal selesai dilanjut dengan saum Senin Kemisnya. Nah itu dalam rangka menjaga tuh, sehingga ketika Ramadan kan kita menjaga hawa nafsu gitu ya. Mungkin juga ketika berhubungan dengan reseller adalah nafsu-nafsu dikit ya gitu ya. Tapi kan ketika Ramadan tadi ditahan gitu ya, kemudian melihat segala sesuatu itu dijaga. Nah dengan seringnya kita berpuasa juga di bulan selain Ramadan, nah mudah-mudahan itu mempertahankan amalan selama di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga misalnya ya, ini beberapa gitu ya, beberapa aja yang Mama sampaikan. Misalnya ketika bulan Ramadan itu kan semangat bersodakoh itu kan luar biasa. Wah luar biasa. Berlomba-lomba gitu ya. Orang mulai dari subuh gitu ya, kemudian siangnya, kemudian nanti ketika maghrib. Coba sekarang itu luar biasa gitu. Mama ngelihat gitu ya di masjid-masjid yang sempat Mama terus berhenti, itu mesti mengadakan takjil. Nah ternyata takjil itu takjilan gitu ya, makanan untuk takjil gitu. Nah itu ternyata semuanya itu sodakoh dari masyarakat gitu, bukan masjid yang sengaja menyediain dana buat makanan buat takjil itu, tetapi masyarakat itu
euforianya luar biasa gitu. Itu kan bagus tuh, orang ingin bersedekah, sampai ada yang sedekahnya makan berat gitu, Iya. sehingga berlimpah lah di masjid itu, sehingga orang pun gitu ya tidak khawatir ketika mampir di masjid ketika adzan gitu ya, adzan maghrib itu harus beli dulu apa, karena mesti di masjid itu ngadain gitu ya, kayak di masjid dekat rumah mama gitu ya, itu walaupun kecil-kecil ya ada gitu. Jadi semangat kayak kalau mama di RT gitu ya, sampai dikasih jadwal itu nggak ada yang marah, kenapa sih saya harus jadi gitu ya, harus jadi kebagian nyediain makanan buat takjil gitu ya, enggak gitu ya, karena justru semangat, bahkan ada yang tiap hari gitu ya, karena tadi. Jadi ketika Ramadan itu benar-benar jadi kesadaran akan sunnah, ya dianjurkan untuk bersedekah itu mengikuti contoh Rasulullah itu meningkat tuh. Nah ini kan kalau misalnya selesai Ramadan kemudian kita jadi balik lagi pelit, makanya sedekah ini kita harus dilanjutkan mulai dari sedekah subuh gitu ya, sebelum subuh, seperti sebelum kita pergi ke masjid gitu ya, kalau laki-laki gitu. Nah sedekah berapapun gitu, nah itu dalam rangka menjaga keistiqomahan kita bersodakoh gitu. Ada yang baik, ada yang minta atau yang enggak gitu ya, bahkan sekarang itu kan banyaklah sarana-sarana untuk kita itu banyak bersedekah, bahkan wakafnya gitu ya. Wakaf sekarang itu masya Allah gitu. Kalau dulu zaman dulu mama gitu ya, kebayang wakaf itu hanya untuk orang-orang yang Mampu. bukan mampu, banyak hartanya gitu ya. Karena sebenarnya semua orang mampu, hanya kemampuan itu kan Beda-beda. ada yang sedikit, ada yang besar, berarti semua orang bisa gitu. Kalau dulu ngebayangin kapan gitu bisa wakaf gitu ya, karena kebayangnya ngebangun masjid, ngebangun sekolah kan itu buat orang-orang yang banyak hartanya. Tapi sekarang banyak tuh gitu ya, kita itu jadi tidak ngerasa kecil hati atau bahkan nggak malu gitu ya, kalau misalnya punya uang 50.000 gitu ya, terus kita wakafin tuh, ada yang bangun masjid atau ada yang lagi bangun sekolah, ada apa gitu ya, ada sampai cuma 1 sak semen gitu ya, 1 gerobak pasir gitu ya. Jadi itu, nah itu harus terus dijaga tuh gitu. Jadi juga sedekah ketika Ramadan nggak pernah berpikir nanti uang kita habis dong gitu ya, kalau tiap hari dikeluarin untuk sodakoh gitu. Tapi karena kita udah dilatih juga ketika di bulan Ramadan, akhirnya kita itu terbiasa gitu, ringan tangan kita itu untuk ketika di Ramadan itu kan banyak kajian-kajian ilmu ya. Kita pun semangat gitu mengkaji ilmu, baik ketika misalnya ketika subuh gitu ya kan, terasa mungkin ketika di masjid gitu. Kemudian ketika taraweh juga kan gitu. 10 malam terakhir tuh ya, banyak kajian-kajian itu. Nah, semangat itu jangan sampai itu juga turun. Jadi kita pun ketika setelah selesai Ramadan itu kita tetap harus mengkaji gitu ya, karena ternyata banyak hal-hal yang kita itu sebenarnya belum tahu gitu. Jadi ternyata banyak risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu kita nggak tahu. Bahkan kalau mama sering tanya ke ibu-ibu itu gini, ibu-ibu tahu nggak apa yang diwajibkan gitu ya di dalam Islam gitu ya. Paling mereka bisa ngejawab itu cuma sampai paling maksimal 10 gitu. Padahal kalau kita kaji kewajibannya banyak banget. Begitu juga yang haram. Mereka itu paling taunya yang haram apa? Minum homer, berzina, mencuri, membunuh gitu kan. Hanya itu aja, padahal yang haram pun banyak. Nah, itu kan untuk bekal kehidupan kita. Berarti nah ketika selesai Ramadan itu kita terus melanjutkan untuk bergiat menuntut ilmu gitu ya. Itu yang keempat. Nah, yang terakhir yang kelima. Yang kelima ini mempertahankan aktivitas dakwah kita. Nah, dakwah juga harus semakin, kan tadi kalau kita melihat dari satu sisi kita itu diberikan fasilitas menuntut ilmu, di sisi lain berarti ada yang mendakwahi kan gitu ya, ada yang menyampaikan. Nah, kita itu karena ternyata banyak saudara-saudara kita itu yang mungkin masih minim di dalam pemahaman Islamnya, itu menjadi dorongan kita nih ketika selesai Ramadan itu, ternyata gitu, itu menjadi kesempatan kita untuk berdakwah gitu, apalagi dakwah kepada Islam yang menyeluruh gitu ya, kepada Islam kafah. Karena apa? Dalam rangka membuktikan cinta kasih kita kepada sesama
Sehingga mudah-mudahan menjaga derajat takwa yang Allah berikan itu insya Allah sepanjang hayat. Itu itulah gitu ya. Itu untuk menjaga selama amalan-amalan Ramadan sampai selama 11 bulan berikutnya. Gitu teman-teman. Jadi itu ada 5 poin yang bisa diambil, yang bisa kita kita dawamkan ya. Setelah 1 bulan penuh kita di bulan Ramadan, kita banyak istilahnya banyak berlatih lah di bulan Ramadan. Banyak mendekatkan diri kepada Allah ya, gitu ya. Nah, tinggal kita ngamalin di 11 bulan selanjutnya sampai kita dipertemukan kembali di Ramadan yang akan datang. Betul. Gitu dulu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah gabung. Jangan lupa buat follow sih, subscribe, like. Mana kita ketemu lagi di live atau konten selanjutnya. Saya Ujang Asep dan Bu Haji. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.